Selamat malam Celebes People, senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa, selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Di Obrolan Karebosi edisi hari ini, Kamis 19 Januari 2023, kami mengangkat tema Semarak Imlek 2023. Celebes People, untuk Imlek atau Tahun Baru Cina di tahun 2023 ini jatuh pada 22 Januari 2023. Nah, seperti apa kemudian perayaan atau Semarak Imlek tahun 2023? Kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan kedua narasumber yang sudah ada di samping saya. Pertama, saya ingin menyapa narasumber Pak Yongris Lao selaku Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Yongris. Selamat malam. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa ada Pak Suhardi SE di sana, pembina Yayasan Muhammad Cheng Ho. Assalamualaikum Pak Suhardi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Suhardi? Alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini obrolan Karebosi secara khusus mengangkat tema Semarak Imlek tahun 2023. Saya ke Pak Yongris terlebih dahulu. Pak Yongris, bolehkah diceritakan ke pemirsa di rumah sejarah Imlek itu seperti apa Pak Yongris? Ya. Jadi dalam sejarah yang tercatat sebenarnya tidak diketahui kapan sebenarnya mulainya perayaan Imlek itu. Tidak ada yang tahu. Nah, tetapi dalam sejarahnya yang masih tercatat, yang masih bisa ditahu, itu adalah perayaan Imlek itu dimulai dikenal oleh masyarakat sekarang itu dari catatan sejarah yang ada pada zaman dinasti Kaisar Kuning, yang sering dikenal sebagai Huangti. Huangti ini dikenal juga sebagai leluhur orang-orang Tionghoa. Nah, itu kalau dihitung dari sekarang, dari kelahiran dari Kaisar Huangti itu sudah 4.720 tahun lalu. Nah, jadi Imlek itu pada zaman dulu, Imlek itu adalah perayaan pergantian musim sebenarnya. Pergantian musim. Jadi bukan soal pergantian tahun ya, karena dulu kan orang nggak tahu, belum ada tanggal, belum ada kalender. Yang ada dulu itu adalah pergantian musim. Betul. Nah, pergantian musim dari musim dingin masuk ke musim semi. Nah, pada saat masuk musim semi itu kan semua orang happy sekali, karena pada saat musim dingin hidupan menderita kan, hampir semua mati, tanaman, orang-orang juga menderita kedinginan. Nah, begitu masuk musim semi, semuanya pohon-pohon, tanaman berbuah, jadi orang merayakan itu. Jadi hari yang paling bahagia itu adalah perayaan memasuki musim semi. Sehingga oleh sebab itu, bagi di kalangan orang-orang Tionghoa, Imlek itu kita sebut Imlek ya, tahun baru Imlek. Di Tiongkok itu disebut, atau di Tiongkok, di Taiwan, atau negara-negara Asia lain itu disebut sebagai Chuanjie, atau perayaan musim semi, gitu. Nah, kata Imlek itu yang tadi Ibu sebut itu kata yang khas maka Indonesia. Nggak ada di seluruh dunia pakai tahun baru Imlek. Orang juga heran apa tahun baru Imlek. Begitu, Yang umum disebut itu Chuanjie, atau perayaan musim semi, atau perayaan tahun baru ya, Sinien misalnya ya, gitu. Kita aja di sini disebut tahun baru Imlek. Oh begitu gitu. Ya Pak ya. Sekarang di tahun 2023 sudah masuk tahun keberapa Pak Yongris? Ya kita nggak tahu sebenarnya, tapi ada dua penanggalan yang sering dipakai oleh masyarakat Tionghoa. Satu, penanggalan dipakai untuk menghormati salah satu filosof yang sangat terkenal di Tiongkok itu adalah Konghucu. Konghucu itu lahir tahun 551 sebelum Masehi. Sehingga ada yang pakai tahunnya sekarang ini menjadi tahun 2000 berapa ya? 551 tambah 2574. 2574. Ya, 2574. Karena itu ingin menghormati Konghucu. Konghucu lahir tahun 551 sebelum Masehi. Nah, tetapi ada juga sebagian nggak pakai penanggalan Konghucu, tapi dia pakai penanggalannya Huangti tadi, Kaisar Kuning. Nah, itu dibilang Imlek tahun 4720, gitu. Tapi ya kita di Indonesia ya sudahlah. Nanti ada yang pakai tahun Konghucu,
tahun Huangti, ya kita ambil tahun Masehi aja lah. Imlek 2023. Makanya kita lihat di mana-mana di perayaan Imlek nasional pun masih pakai Imlek 2023. Oke. Untuk maknanya sendiri Pak Yongris. Iya. Jadi Imlek sebenarnya ini kan tadi saya sudah katakan Imlek itu kan pergantian tahun. Iya. Pergantian tahun, memasuki musim semi. Jadi orang-orang menganggap bahwa kita memasuki sebuah era baru, memasuki sio baru, gitulah. Ya, tahun nanti ini masuk tanggal 22 Januari itu kan hari Imlek ya. Pas perayaan Imlek itu kita memasuki tahun kelinci namanya. Nah, orang-orang untuk memasuki tahun baru, disitulah banyak makna yang melatar belakangi. Jadi setiap kali kita memasuki tahun baru, orang-orang ini kan ingin mengharapkan bahwa semoga tahun depan itu menjadi tahun yang baik untuk dia. Apalagi banyak orang yang sangat khawatir, aduh tahun lalu aja sudah susah, apalagi tahun depan gimana ini kehidupan kita. Jadi kekhawatiran kita itu orang ingin mengatasi kekhawatirannya. Nah, oleh sebab itu dalam tradisi orang-orang Tionghoa itu ada pepatah mengatakan 1000 mil perjalanan kita ke depan itu sangat ditentukan dengan langkah pertama kita. Nah, langkah pertama itu adalah apa? Ini memasuki tahun baru. Kalau kita bisa memasuki tahun baru dengan semangat baru, pemikiran yang baik, perbuatan yang baik, maka diharapkan bahwa ya ke depan ini mudah-mudahan bisa lancar, mulus gitu. Amin. Bukan soal kesehatan saja ya, rezekinya juga, bisnisnya, pekerjaannya. Nah, apa yang paling penting dalam Imlek? Dalam pergantian tahun itu orang-orang pertama bersyukur. Makanya tema Imlek kita juga ini bersyukur, bangkit, maju Indonesia gitu ya. Tema Imlek kita. Jadi yang pertama bersyukur, karena apa? Kita sudah melewati berbagai tantangan tahun-tahun lalu. Tahun lalu itu tahun macan ya, orang sudah bisa melewati tahun macan dengan baik, masuk ke tahun kelinci gitu. Nah, bersyukur bisa melewati semua, nah, itu rasa syukur. Yang kedua adalah untuk maju ke depan, itu harus disertai dengan perbuatan baik. Jadi ya harus bangkit, untuk maju ke depan ya harus bangkit, gitu. Nah, oleh sebab itulah hal-hal yang paling penting dalam tradisi Imlek itu adalah bakti. Karena orang Tionghoa itu selalu berprinsip bahwa seseorang itu baru disebut anak yang baik, anak yang berbakti itu kalau dia tahu berbalas budi, tahu berterima kasih, tahu berbakti kepada leluhurnya yang menghadirkan dia, kakek neneknya, kakek punya kakek gitu ya. Dia tahu berbakti kepada orang tuanya, tahu berbakti kepada bangsanya dan kepada negaranya. Nah, negara juga itu adalah bagian dari orang yang membesarkan kita. Bangsa kita juga ini bagian yang membesarkan kita. Jadi orang-orang yang sudah pernah berjasa kepada kita itu adalah orang yang sangat patut untuk kita beri bakti kita. Nah, dalam Imlek, satu hari sebelum Imlek, orang-orang melakukan sembahyang. Selain bersyukur, mereka juga melakukan penghormatan dengan cara dia ya, tentu dengan cara, kalau dia Buddha dengan cara agama Buddha, kalau dia mungkin agama Konghucu dengan caranya sendiri gitu, atau Kristen atau agama apapun gitu. Nah, dengan cara dia, mereka itu menyatakan rasa bakti, penghormatan kepada orang-orang yang sudah pernah membesarkan dia. Nah, jadi intinya dalam Imlek itu rasa bakti. Rasa bakti. Makanya orang-orang berkunjung saat Imlek. Nah, itu tujuannya untuk memberikan bakti. Saya berkunjung ke rumah orang tua saya yang masih hidup misalnya, atau berkunjung ke orang yang lebih tua, itu bakti semua. Pada intinya bakti ya Pak Yongris ya. Saya ke Pak Suhardi. Pak Suhardi, apakah Imlek ini adalah sebuah tradisi kebudayaan Pak Suhardi? Iya. Sepertinya tadi ini Pak Yongris menguasai betul ini mengenai Imlek ini ya. Jadi Imlek ini memang sudah menjadi suatu kebiasaan ya, yang disampaikan tadi Pak Yongris itu sumbernya memang tidak tahu asal usulnya tahun berapa, tetapi karena ini menjadi suatu kebiasaan, akhirnya itu menjadi kebudayaan di tempat kita. Dan memang yang harus diingat, budaya Imlek ini juga bagus memang kita rayakan ya. Selain kalau sekarang memang yang kita tahu itu anak-anak itu Imlek itu tahun baru. Ya, bahkan di kampung-kampung sendiri itu mereka sudah tahu, orang-orang kampung tahu Imlek, dan biasanya mereka menghubungkan dengan cuaca musim hujan.
Nah, kalau mau bercocok tanam malah jangan dulu nanam ini masih nanti mau keras hujan ini, mau Imlek. Seperti itu ya, saya lihat di kampung-kampung kemarin itu. Ya, jadi ini suatu kebiasaan dan ada yang bagus di sini dengan perayaan ini saya lihat ya. Di sini kita lihat itu tadi, jadi itu menghormati orang tua. Jadi yang lebih muda itu yang berkunjung ke yang lebih tua dulu. Iya. Ya. Setelah kita berkunjung ke yang lebih tua, barulah mereka bisa membalas mengunjungi kita yang lebih muda seperti itu. Nah, ya. Dan yang lebih anak-anak sukai, terutama ya saat Imlek itu terutama ada ampaunya di situ. Ya, Baik. Nanti kita akan lanjut lagi Pak Yongris dan juga Pak Soehardi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi dan masih bersama dengan kedua narasumber, ada Pak Yongris dan juga Pak Soehardi. Saya ke Pak Yongris terlebih dahulu. Pak Yongris, di tahun ini Pak, tadi kan sudah disampaikan bahwa makna dari Imlek tahun ini. Kemudian apa lagi Pak yang luar biasa di Imlek tahun ini? Apakah di tanggal 22 Januari ini adalah puncaknya? Adakah kegiatan-kegiatan sebelumnya atau gimana Pak Yongris? Kita sangat bersyukur sekali bahwa pandemi ini udah ya hampir berakhir lah ya. Berakhir. Dan Pak Jokowi juga udah mencabut PPKM kita. Jadi tahun ini kita bisa lebih leluasa merayakan Imlek. Lebih leluasa. Oleh sebab itu sudah mulai kita melakukan beberapa kegiatan. Walaupun tidak sebanyak yang lalu-lalu. Tetapi kegiatan-kegiatan yang kita anggap penting kita lakukan. Nah, apa kegiatan itu? Yang pertama, baksos. Setiap Imlek itu tidak pernah lepas dari baksos. Mereka membagi-bagi bingkisan Imlek, membagi angpau ya, bilang tadi Pak Soehardi, kita bagi-bagi ke warga-warga kita yang memang kurang mampu, tetangga-tetangga kita. Itu sudah dilakukan sejak 2 minggu lalu. Sebagai salah satu bentuk syukur ya Pak ya? Ya, sebagai ingin berbagi kasih lah kepada orang. Ya, itu yang pertama. Lalu, jadi kegiatan Imlek itu sebenarnya ada 2. Satu kegiatan lebih bersifat ritual budaya, satu lebih bersifat sosial sebenarnya. Nah, kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual dan budaya itu apakah di kelenteng-kelenteng atau juga kegiatan yang di rumah. Jadi seperti saya di rumah itu misalnya menjelang tahun baru Imlek, 1 hari menjelang sembahyang. Gitu, dan sembahyang saya juga biasa dikombinasi karena orang tua saya kan juga dari Goa dan sama dengan Pak Soehardi. Jadi sudah jadi tradisi di rumah itu sembahyang memasuki tahun baru. Ya kita panggil ustadz juga sembahyang. Di situ pakai pisang, pakai kelapa, gitu pakai ustadz. Lalu selain itu ada juga sembahyang kepada leluhur. Ya menghormati leluhur. Itu ritual. Lalu ada juga yang mengucapkan syukur misalnya dia ke kelenteng, ke wihara gitu. Nah, itu di sekitar hari-hari Imleknya nih. Kan perayaan Imlek ini 15 hari. Oh, begitu. Ya, mulai 15 tanggal hari. 1, tanggal 22 Januari sampai tanggal 5 Februari. Nah, selama 15 hari itu kegiatan-kegiatan ritual itu biasanya di tanggal sembahyang memasuki tahun baru. Ada juga hari ke-8 Imlek, orang biasa sebut dengan sembahyang Tiankong, sembahyang kepada Tuhan, atau sembahyang meja tinggi. Pakado tinggi orang bilang, pakado itu sembahyang. Pakado meja tinggi. Jadi orang-orang itu pasang mejanya agak tinggi, lalu sembahyang. Lalu habis itu Cap Gome, tanggal 15. Apa itu Pak? Jadi itu adalah hari terakhir Imlek. Pas hari ke-15 bulan Purnama. Nah, apa kegiatan itu tadi kegiatan ritual orang-orang. Jadi pas Cap Gome juga orang ke wihara atau ke kelenteng. Bahkan bukan hanya itu, yang Kristen juga ada. Saya pernah ke gereja, mereka merayakan misa Imlek. Misa Imlek yang dari teman-teman Katolik ada bikin misa Imlek. Ada juga yang dari Protestan juga rayakan kebaktian kebangunan rohani Cap Gome misalnya. Gitu. Nah, itu ritual semua. Jadi Imlek ini sebenarnya perayaan budaya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Soehardi. Imlek ini adalah perayaan budaya tapi bisa dimaknai sesuai agama masing-masing. Betul. Gitu. Jadi kalau yang Kristen dia merayakan sesuai dengan keyakinannya,
yang Islam juga mungkin begitu. Nah, lalu kegiatan yang kedua, dimensi kegiatan yang kedua itu kegiatan yang bersifat sosial. Apa itu kegiatan sosialnya? Nah, seperti tadi bagi angpau gitu ya, bagi-bagi sembako menjelang Imlek. Lalu ini tahun kita ada buat misalnya contoh tanggal 28 Januari itu kita ada buat dialog budaya. Bagaimana Imlek, perayaan Imlek itu dalam keberagaman agama dan budaya. Jadi semua agama, ada dari Islam juga kita ajak, yaitu Pak John Adam. Ya, imam masjidnya Cheng Ho yang di Tanjung Bunga itu jadi pembicara. Lalu dari Kristen ada pendeta Hengki, lalu pastor, ada juga pastor Rusdin. Jadi semua agama di situ. Ya, dari Buddha juga ada Romo Himajaya, dengan dari Konghucu ada Pak Ervan. Semuanya akan membahas bagaimana merayakan Imlek dengan memaknainya dari agama masing-masing. Gitu. Apa makna yang bisa diberikan kepada perayaan Imlek itu. Nah, itu dari kegiatan sosial. Lalu kita ada buat juga open house Imlek. Open house Imlek. Ya, jadi kami teman-teman ini dari beberapa organisasi juga agak khawatir karena dengan selesainya PPKM yang kita ini kan puasa 2 tahun dah Imlek. Kita khawatirnya ini Imlek tahun ini sangat banyak teman-teman yang ingin berkunjung ke rumah. Gitu, kita khawatirnya ya. Sangat banyak karena sudah 2 tahun tidak pernah berkunjung. Betul, Pak. Kami mempersiapkan dengan cara kita dengan organisasi-organisasi yang ada, jadi dari Permabudi, PSMTI, Perhimpunan Inti, dari yayasan-yayasan orang-orang Tionghoa itu kita kompak semua, lalu kita menyewa di gedung di Hotel Rindra Nusantara Hall itu. Kita siapkanlah di situ tempatnya agak luas, bisa 1.000 orang. Jadi ya tamu-tamu kita masing-masing ya datang ke situ. Jadi kalau ada teman-teman yang mau datang berkunjung, ya nggak perlu ke rumah, langsung ke Rindra saja. Di situ langsung bisa ketemu dengan semua tokoh-tokoh orang Tionghoa. Dan itu dipusatkan di tempat tersebut di tanggal 22. Nah, ini yang unik kali ini, biasanya halal kayak silaturahminya kita buat hari kedua atau hari ketiga ya. Kali ini kita buat pas pada hari Imleknya. Malamnya. Jadi pada tanggal 22 malam jam 6 sampai jam 10 malam itu kita menerima tamu pribadi, tamu organisasi, tamu keluarga. Kita terima di Hotel Rindra di Nusantara Hall. Luar biasa. Gitu, bagus sekali sebenarnya sekali. Ya, kita punya harapan mudah-mudahan ini bisa jadi tradisi ya. Jadi setiap tahun kita bisa bersama-sama membuat satu rumah bersama untuk menerima tamu secara bersama-sama. Betul. Semoga tetap berlanjut Pak ya setiap tahunnya. Sangat bagus sekali. Baik, saya ke Pak Suhardi. Pak Suhardi, apakah warga Tionghoa Muslim juga melaksanakan Imlek Pak? Atau seperti apa Pak Suhardi? Kalau dari pihak Muslim biasanya sudah, apalagi seperti orang tua seperti saya ini, yang sudah tidak ada orang tuanya, ya, biasanya hanya anak-anak yang meramaikan. Ya, jadi ya mungkin ponakan-ponakan yang datang ke rumah gitu berkunjung. Ya, tapi kalau untuk secara langsung merayakan sudah tidak layak. Beda pada saat kita masih muda, orang tua masih ada, kita juga tetap harus berkunjung ke orang tua. Ya. Atau ada keluarga nenek aku ya, aku Ance ya, kita juga berkunjung ke situ. Itu sebenarnya maknanya itu tadi silaturahmi sebenarnya, penghormatan ya untuk mereka ya, bakti kalau menurut Pak Yongresnya begitu. Jadi kita di situ berbicara bahwa kita itu ingat orang-orang tua kita. Seperti itu ya. Sebagai wujud bakti. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Karebosi Semarak Imlek tahun 2023. Saya kembali ke Pak Yongres. Pak Yongres, untuk perayaan Imlek tahun 2023 ini Pak, apakah ada perayaan-perayaan ataupun ibadah-ibadah yang menyertainya Pak? Iya, itu tadi yang saya jelaskan bahwa setiap menjelang Imlek itu pasti ada ritual dan budaya. Iya. Nah, ritual budaya itu ya itulah intinya. Ritual budaya itu apa? 2 saja, syukur, rasa syukur atas semua yang telah kita lewati. Orang-orang bersembahyang itu untuk menyatakan terima kasih ya
bersyukur. Lalu yang kedua itu bakti. Bakti itu kepada leluhurnya, kepada orang tua, termasuk yang masih hidup. Jadi di saat Imlek itu kenapa sampai tadi Pak Ustadz menjelaskan kita ini berkunjung ke orang yang lebih tua. Itu menunjukkan bakti sebenarnya. Jadi dan semua agama kan mengajarkan itu ya, Pak. Jadi ya sebenarnya nilai-nilai dari Imlek itu nilai universal sebenarnya. Rasa syukur dan bakti itu semua budaya ada dan semua agama mengajarkan. Nah, ritual-ritual itu yang ada. Cuma ya tempat ritualnya di mana? Ada yang di rumah, ada yang di kelenteng, ada teman-teman juga mungkin di gereja gitu ya. Ya kalau Pak Suhardi saya kurang tahu, mungkin orang menyatakan syukur juga ya bisa ya di masjid, di mana. Iya. Gitu. Oke. Kalau tadi kita bahas soal angpau, Pak, saya penasaran ini. Boleh dijelaskan mungkin ke masyarakat, Pak, yang awam? Oke. Angpau itu berasal dari kata dua suku kata, ang dengan pau. Oke. Ang itu artinya merah. Ang ya. Kalau di Jakarta ada kali Angke. Ang itu merah. Ya, ke itu sungai. Sungai Merah, karena pernah di situ banyak darah gitu ya pada saat ada pembantaian. Nah, ang merah, pau itu bungkusan. Pernah dengar bakpao? Pernah, Pak. Bakpao itu bungkusan daging yang dibungkus menjadi bakpao. Nah, jadi angpau itu adalah sebenarnya bungkusan merah. Inti dari angpau itu adalah restu. Restu, doa, harapan yang diberikan kepada orang-orang yang kita anggap memang membutuhkan restu kita, doa kita. Jadi seperti misalnya ibu, misalnya suatu saat nikah, gitu ya, belum nikah ya. Belum. Misalnya suatu saat nikah, lalu orang Tionghoa yang ke sana, dia pasti kasih ke angpau yang diisi duit. Nah, angpau di situ itu harapan bahwa mudah-mudahan Anda itu bisa bahagia, gitu ya, panjang usia. Dan kalau kita lihat di angpau itu tulisannya yang penting juga. Di situ ada tulisannya fu, misalnya rezeki. Itu artinya orang yang memberikan kita itu dia punya doa di dalam itu, semoga kita diberi rezeki. Ada kadang-kadang gambar bambu, ada gambar buah panjang usia. Dan itu ada maknanya semua, Pak? Semua ada makna. Jadi sebelum orang susahnya sekarang ini kalau orang terima angpau yang pertama dilihat isinya dulu. Harusnya dilihat dulu sampulnya. Ini gambar apa ini? Gitu. Setelah dilihat gambarnya, oh ini gambar perahu. Gambar perahu itu artinya diharapkan bahwa kita ini bisa seperti perahu yang berlayar ya, tanpa rintangan, walaupun bagaimanapun tantangan yang berat di depan kita tetap berlayar. Gitu. Nah, itu perahu. Nah, jadi maknanya dilihat dari situ. Nah, itu merah itu menandakan simbol dari cinta kasih, simbol dari rezeki, kebahagiaan. Jadi kalau ada orang meninggal, kita pantang untuk kasih angpau merah. Warnanya juga ada makna-maknanya ya, Pak ya? Kalau kita ke tempat orang-orang berduka, kita kasih angpau yang warna putih. Pau namanya. Kalau pai itu putih, pau bungkusan. Jadi yang kita kasih amplop putih. Tapi kalau kita berkunjung ke orang-orang yang sukacita, orang kawin, anak baru lahir, atau orang yang masuk rumah baru, atau pada saat Imlek, nah dikasih angpau. Gitu. Dan itu dikasih kepada orang-orang yang, misalnya anak-anak. Kenapa sih anak-anak dikasih? Karena anak-anak itulah, kita kan tahu anak-anak ini masih belum berdaya, dan kita inginkan bahwa anak-anak ini punya masa depan yang baik. Nah, tentu dia yang paling butuh doanya, gitu. Atau orang tua, kadang-kadang kita juga kasih angpau. Karena orang tua itu kadang fisiknya itu kan gampang sakit, betul. Jadi kita doakan semoga tetap sehat, panjang usia gitu. Jadi kenapa sampai orang-orang yang seperti misalnya Pak Suhardi ini masih kuat, sehat, lalu bisnisnya jalan, jarang sekali orang kasih angpau. Tidak dikasih angpau lagi. Tidak dikasih lagi angpau. Dia yang perlu kasih angpau ke orang gitu ya Pak Ustaz ya. Iya gitu. Baik. Nah gitu, jadi sebenarnya angpau itu, makna dari angpau itu bukan hanya soal secara sosial ya. Secara sosial mungkin kita misalnya kita bilang ini bagi-bagi rezeki, duitnya. Tetapi jauh lebih penting dari duitnya itu adalah doa harapan kita. Betul, si pemberi kepada orang yang menerima. Betul. Baik. Jadi kalau kita menerima angpau, ya kita berterima kasih itu bukan hanya karena uangnya di dalam, tetapi karena doa dan harapan dia. Betul. Baik. Saya ke Pak Suhardi. Pak Suhardi, bagaimana Anda melihat untuk perayaan Imlek setiap tahunnya, Pak? Iya,
seperti yang disampaikan Pak Yonris bahwa dengan kondisi COVID beberapa tahun ini ya, terakhir ya baru bisa diadakan tahun ini. Nah, tapi luar biasa beliau ini karena untuk antisipasi itu tadi, beliau sudah mengadakan di suatu tempat ya. Jadi saya salut beliau ya dengan kawan-kawan dari pihak non muslim ini. Beliau luar biasa sampai sudah mempersiapkan sedemikian rupa ya, sehingga ya itu tadi bisa merayakan tanpa mengurangi maknanya ya. Jadi ya, alhamdulillah kita bersyukur, apalagi beliau pada tahun ini mengundang kita semua untuk hadir di Hotel Rindra nanti itu pada tanggal 22 hari Ahad nanti itu ya. Ya, insya Allah nanti kita akan ramaikan bersama di situ. Baik. Jadi Pak Suhardi nanti hadir bukan sebagai tamu, tuan rumah. Tuan rumah justru ya Pak ya. Karena Pak Suhardi ini dari Perhimpunan Islam Tionghoa, dari PT. Dan sambut nanti dari pihak-pihak muslimnya ya. Iya betul. Jadi semua tamu-tamunya Pak Suhardi juga diundang ke sana, gitu. Jadi Pak Suhardi, kami semua ini ikut menjadi tuan rumah untuk menerima tamu-tamu kunjungan orang. Jadi pas itu tadi Pak Yonris, ada teman Ustaz itu ingin sekali silaturahmi. Bagaimana dia bilang, bagaimana saya dijembatani bisa silaturahmi dengan orang-orang yang non muslim ini rupanya, dan sudah ada ya Pak ya. Rupanya Pak Yonris sudah ngatur pada tanggal 22. Dan acara ini kan tidak perlu undangan, karena dia open house, sama dengan saya berkunjung ke rumahnya Pak Suhardi, kan tidak perlu diundang. Iya. Gitu kan? Betul. Ada satu pemahaman orang-orang Tionghoa itu bahwa pada saat Imlek itu kalau ada tamu yang datang itu pantang untuk ditolak. Pantang untuk ditolak. Iya, itu rezeki ya. Juga dia, bagaimanapun juga dia itu misalnya musuh kita atau apa ya. Kalau dia datang bertamu, kita harus menerima. Gitu, nggak bisa kita tutup pintu untuk orang. Nah, makanya di tanggal 22 itu kita buat acara open house. Itu sebenarnya bukan hanya rumah yang dibuka, tapi rumah hati kita juga ikut dibuka, menerima orang-orang itu hadir dalam hati kita. Ada maknanya lagi ya Pak ya. Makanya dia punya nama acara itu adalah Painien ya. Painien itu berkunjung di tahun baru. Painien Temu Hati Imlek 2023. Jadi kita ingin mempertemukan hatinya orang-orang itu di saat tahun baru Imlek itu. Nanti kita ketemu di tanggal 22 Januari Pak ya. Mudah-mudahan saya datang, harus hadir deh. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Obrolan Karebosi edisi hari ini, Semarak Imlek tahun 2023. Masih bersama dengan Pak Yonris dan juga Pak Suhardi SS. Saya kembali ke Pak Yonris. Pak Yonris, di tahun 2023 ini harapan Pak Yonris untuk tahun Imlek, tahun baru Cina. Memang banyak yang mengatakan bahwa tahun 2023 ini ada kemungkinan kita memasuki kondisi ekonomi yang kurang begitu bagus ya. Sampai ada istilah sekarang yang paling sering dipakai bahwa kita ini tidak baik-baik saja, saya bilang. Isu resesi. Iya, isu resesi. Tapi kalau kita membandingkan 2 tahun lalu yang kita sudah lewat selama masa pandemi, toh masih kita bisa hidup dengan baik. Apalagi dengan saat ini kita sudah bisa bekerja dengan baik, PPKM juga sudah dilepas, kegiatan-kegiatan perekonomian juga sudah jalan. Saya yakin bahwa kita bisa berbuat jauh lebih banyak kali ini dibanding 2 tahun lalu, ya, karena aktivitas itu lebih bagus. Nah, memang ada yang mengatakan bahwa salah satu isu utama kita itu adalah sebenarnya resesi pangan sebenarnya, karena jujur aja kita bilang bahwa bumi ini semakin tua, semakin orang bilang semakin rusak bumi ini. Penduduk sudah semakin banyak, orang-orang tidak tahu menghargai alam. Akhirnya alam ini, coba kita lihat sekarang kondisi cuaca itu kadang ekstrim sekali kan. Nah, sehingga pangan ini memang jadi ancaman. Nah, ini artinya bahwa apa? Sebenarnya yang merusak bumi ini itu siapa sebenarnya? Manusia juga. Oleh sebab itu kami sangat berharap sekali momen Imlek kali ini itu menjadi momen kebangkitan kita untuk bisa hidup dengan pola hidup yang lebih baik.
perilaku yang lebih baik, mencintai alam ini, sehingga kita ini bisa maju bersama. Ini tema Imlek nasional tahun ini sangat tepat. Bersyukur, bangkit, dan maju bersama. Jadi ke belakang kita bersyukur ya sudah yang kita lewati. Lalu saat ini kita harus bangkit ya, karena 2 tahun sebelum ini memang pandemi COVID ini betul-betul jadi badai kehidupan sosial dan ekonomi kita. Nah, kita harus bangkit saat ini dan untuk maju bersama di tahun 2023. Jadi ya kita sangat berharap momen Imlek ini menjadi momen kebersamaan kita, saling bantu, saling peduli, sehingga kita bisa mengatasi hidup ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Banyak masalah-masalah yang bisa kita hadapi kalau kita bisa bersama-sama, rukun. Jadi kuncinya adalah harmoni. Harmonis dengan teman-teman kita, harmonis dengan alam juga ini, lalu harmonis dengan semua lingkungan kita ya. Sehingga kita bisa berbuat jauh lebih banyak. Kalau kita konflik, apalagi tahun depan ini tahun politik, nah ini juga menjadi tantangan berat kita nih. Karena kadang-kadang kita ini mengorbankan hal-hal yang jauh lebih penting hanya soal pemilu misalnya. Padahal yang paling penting pemilu atau pesta demokrasi itu kan tujuannya hidup ini jadi lebih baik. Iya, betul. Iya, justru kalau gara-gara pemilu ini hidup makin terpuruk, muncul permusuhan, sudah tidak sesuai dengan apa tujuannya pemilu itu, gitu. Jadi ya, marilah kita membuat tahun kelinci ini. Orang bilang tahun kelinci ini terkenal dengan kecerdasan dan kehati-hatiannya. Jadi kelinci itu suka waspada, gitu. Nah, kita mudah-mudahan di tahun kelinci ini kita bisa seperti kelinci itu, ya, hidupnya cerdas, bijaksana, dan juga penuh kehati-hatian. Baik hati-hati dalam berbicara, ya, bertindak, berpikir gitu. Karena dengan kehati-hatian, apalagi dengan segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh kesadaran itu, saya yakin kita lebih bisa memanage hidup kita dengan baik. Amin, amin. Saya ke Pak Suhardi. Pak Suhardi, harapan Pak terakhir, karena kita sudah di akhir acara untuk tahun baru Imlek ini 2023. Iya, memang kalau melihat pakar-pakar anggapan-anggapan bahwa situasi ekonomi ke depan tahun ini itu jauh lebih sulit, bahkan lebih sulit daripada tahun kemarin. Tapi seperti yang disampaikan Pak Yoris, kita harus optimis, ya, kita harus berbuat lebih bagus. Dan yang perlu saya ingatkan, memang apa yang disampaikan tadi Pak Yoris, kita harus harmoni, ya, dan kita harus menjaga satu hal yang saya lihat saudara-saudara saya yang banyak di luar itu, dengan kemajuan teknologi yang saat ini yang ada, ya, dengan adanya HP di share dengan mudah itu, ya, saya minta barangkali untuk saudara-saudara saya itu lebih selektif, ya, dalam men-share. Ada banyak berita-berita yang sebenarnya tidak pantas untuk dibagi, yang tidak sesuai, itu sebaiknya jangan sembarang di-share seperti itu, ya. Apalagi info-info yang menyesatkan, ya, yang banyak kadang-kadang memojokkan, ya, teman-teman dari kalangan non-muslim, itu sangat disayangkan, ya. Jadi saya minta teman-teman itu banyak tabayung sebelum men-share sesuatu, ya. Sebab apa? Dengan membagi berita-berita yang tidak benar itu ikut bertanggung jawab sebenarnya di dalamnya, ya, ikut berdosa jelasnya. Ya, harapan saya itu dengan keakuran kita, dengan keharmonian kita, ya, insya Allah dengan situasi apapun kita bisa bangkit bersama. Bangkit bersama, luar biasa. Sebagai salah satu makna dari tahun kelinci adalah kehati-hatian dan kewaspadaan, ya Pak, ya, sebelum men-share begitu, ya. Betul, ya. Baik. Terakhir Pak Yoris, mungkin closing statement untuk masyarakat di rumah. Oke, Bapak dan Ibu, khususnya pemirsa Celebes TV, Imlek ini adalah kesempatan yang sangat berharga sekali, karena dia setahun sekali, ya, hadir di dalam suasana kehidupan sosial kita. Gunakanlah hari perayaan Imlek ini untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang terputus, atau kalau ada juga hal-hal yang kurang enak dengan tetangga, dengan keluarga, gunakanlah Imlek ini untuk kembali bisa harmonis dalam hubungan kita dengan semua. Dan jangan lupa bahwa Imlek ini
seperti tadi yang saya jelaskan bahwa Imlek ini punya makna yang sangat penting dalam hal bakti. Bakti kepada keluarga, bakti kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, orang tua kita, leluhur kita, dan bakti kepada bangsa dan negara. Kita bisa ada saat ini tentu karena jasa dari begitu banyak orang, sehingga kita juga harus bisa mengembalikan kebaikan itu kepada mereka semua. Kita bisa ada saat ini karena bantuan juga banyak orang. Itulah sebabnya kita juga perlu banyak membantu orang lain. Gunakanlah ya momen Imlek ini untuk bersyukur, untuk bangkit ya setelah kita 2 tahun terpuruk di masa pandemi, dan kita maju bersama. Baik. Terima kasih Pak Yongris, terima kasih Pak Suhardi sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Semoga dengan perayaan Imlek tahun 2023 ini kita semua menjadi manusia-manusia yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.